Sebagai pegiat media sosial atau teman-teman yang main media sosial, kita pasti terhibur dengan apa YouTube-nya Kang Deddy kan, agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan? Itu hiburan buat kita. Seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih, karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Mas Eko, masa Kang Deddy Mulyadi kau samakan sama Baim Wong? Ya memang sama-sama duda, ya kan? Oke, mari kita bicara secara logika. Memang kalau Mas Eko udah ekonomi menengah ke atas, pasti tidak merasakan apa yang sudah dilakukan Kang Deddy Mulyadi selama turun ke bawah. Jadi, coba Mas Eko tanya dulu ke masyarakat, pasti semua bangga dan memuji kinerja Kang Deddy Mulyadi. Bahkan saya aja sebagai warga Sumatera Utara sangat iri kapan gubernur kami kayak gini. Dan menurut saya itu bukan cuma pencitraan, memang udah bawaan dia lahir. Ya kan guys? Oke guys, daripada kita mendengarkan Mas Eko, lebih baguslah kita mendengarkan pendapat Susno Duaji terhadap Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak guys. Saya salah seorang pengagum beliau ya. Saat saya jadi Kapolda dan beliau jadi bupati di Jawa Barat ya, Purwakarta. Ya. Terobosannya banyak sekali dan sejak dari dulu sudah seperti itu. Bahkan waktu dia jadi anggota DPR Jawa Barat, terobosannya sudah begitu. Dia berani keluar duit untuk rakyat, berani menolong rakyat kecil, berani membela rakyat-rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dan masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan sudah dari dulu bukan pencitraan, memang itulah wataknya, asli gitu. Dan saya bangga dan senang gitu ya, bahwa figur ini menjadi panutan beberapa kepala daerah lain, baik gubernur maupun bupati. Ada yang meniru langkah-langkah beliau, dan itu bagus sekali. Tapi mungkin banyak juga yang tidak setuju gitu. Karena apa? Karena ladang cari duit tertutup gitu kan. Tapi beliau tidak pikirkan itu gitu. Yang dia pikirkan rakyat. Jadi apa yang dipandang oleh rakyat tidak benar, dia terobos dan tidak pakai besok dan tidak pakai akan sekarang juga. Dan tidak pakai prosedur cari alat berat, cari kepala dinas ini, prosedurnya ini langsung datangkan alat berat, 1, tidak cukup 1, 2, 3, 4, saya yang bayar. Gitu. Jambatan pun yang konstruksinya nggak bagus, robohkan. Hari ini juga bangun. Nah, pemimpin seperti inilah yang diidolakan rakyat. Nah, waktu dulu dia belum terlalu terasa oleh Indonesia karena wilayahnya kabupaten ya. Sekarang provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Luar biasa, kita senang sekali. Beliau lebih banyak di lapangan daripada di kantor. Kita berharap ya 90% kepala daerah di Indonesia seperti ini gitu. Tidak hanya omon-omon. Saya minta maaf pada seluruh jajaran pejabat Provinsi Jawa Barat, pada Pak Wakil Gubernur, pada Pak Sekretaris Daerah, pada Kepala Badan Dinas Kantor, semua sampai staf. Ini pertama kali semenjak dilantik, saya jadi gubernur, ngasih arahan di apel. Dalam orang bilangnya halal bihalal. Apa sih ingin saya tekankan? Mohon maaf, saya merubah pola kerja. Kalau dulu mungkin provinsi senang pada wilayah administratif. Anggaran besar, kegiatannya monitoring dan evaluasi terhadap kabupaten kota. Datang, disambut, ditepuk tangannya, balik lagi. Datang, disambut, ditepuk tangannya, balik lagi. Kalau ada bencana, datang, kasih bantuan, sembako 1000 paket, selfie, balik lagi. Saya nggak mau gitu. Saya ingin pemerintah provinsi menjadi problem solving dari kebuntuan pengelolaan birokrasi di Jawa Barat. Karena ingin menjadi problem solving, maka dia menjadi bapak, maka dia menjadi induk, menjadi ibu. Ibu bagi siapa? Bagi pemerintahan kabupaten kota, bagi pemerintahan kecamatan, bagi pemerintahan desa dan kelurahan, maka dia hadir.
dalam setiap berbagai kesulitan publik dan mencari solusi. Solusi itu tidak akan lahir dalam rapat-rapat di sebuah meja yang ada laptop berjejer dan kemudian pakai layar digital. Solusi tidak akan lahir di sini. Solusi akan lahir itu di tengah-tengah konflik. Solusi akan lahir di tengah-tengah kesulitan. Solusi akan lahir di tengah-tengah bencana. Solusi akan lahir di tengah-tengah perut orang lapar. Maka pemerintah provinsi hadir di sini untuk memberikan apa? 1. Perlindungan. 2. Advokasi. Yang ketiga, kesejahteraan. Teteh, gubernur itu kayak gimana yang baru sekarang? Bagus sih. Bagus ya? Kayak perubahan-perubahan ya. Karena harapannya Bandung lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Calon presiden. Mantap. Jadi harapannya Pak Deddy ke depannya supaya jadi presiden. Jadi presiden. Mantap, bagus. Tapi orang Sunda asli, orang Pasteur. Kapan-kapan? Baik. Bagus. Kepala daerah harus begitu. Kan dia mengatakan ini bangunan tidak tepat pada posisinya. Hutan lindung atau hutan apa itu diambil saja. Berarti yang mengizinkan yang nggak benar ataupun itu tidak berizin langsung. Dan memang harus dibongkar. Kita lihat karena ada menteri yang ikut juga seperti itu kan. Dengan memasang pagar. Kita bukan pagar penyelesaiannya. Kalau pagar apa tanda disita ya, itu berarti minta diurus. Tapi beliau langsung bongkar, pulihkan, rumah di pinggir bantaran, bongkar, ada pagar laut di wilayah dia, di mana itu di daerah Bekasi, ya. bongkar. Nggak nunggu babi ibu, nggak nunggu lusa, nggak nunggu besok. Rakyat mendukung, senang sekali, dan itu apa yang dilakukannya itu adalah meluruskan apa yang menjadi pelanggaran undang-undang. Dan rakyat maunya seperti itu, nggak usah nunggu besok, nunggu pengadilan, nunggu nunggu ini, nunggu itu, nunggu surat menyurat, ya lama-lama habis masa jabatan ya kiamat nanti. Justru jalannya pemerintahan tambah bagus. Kan beliau ngambil keputusan sambil jalan. Oke, bagi kendaraan yang pajaknya nunggak sekian tahun, dan sebagainya, tidak perlu pakai KK, tidak perlu pakai apa, tidak perlu pakai apa, bayar yang terakhir. Langsung jadi putusan. Nah, tinggal diminta aparat-aparat sebagai pembantunya, ya sekda, wakil gubernur, kepala dinas, kepala badan, dan sebagainya mengikuti. Jadi kalau beliau sudah memutuskan kendaraan sampai sekian-sekian bebas, rumah dengan harga sekian bebas pajak, langsung diikuti dengan hitam di atas putih. Karena walaupun di kantor beliau mikirkan itu juga kan, setelah dipikir langsung kepala dinas buat surat keputusannya, kepala ini buat ini. Itu udah dibuat. Begitu udah jadi, tinggal nanti bagian teknisnya ngikuti apakah itu dibuat berupa instruksi, apa surat keputusan, apa-apalah sesuai dengan tata kelola pemerintahan administrasi apa. Jadi stafnya yang harus pintar. Ya kalau stafnya on badibu ya biasa kerja lambat, enggak. Kita berharap begitu. Dan beliau selalu bisa dihubungi karena dia pakai ini kan bekerja. Pakai alat itu. Nah, setiap keputusannya dia ambil, dia langsung publikasi. Rakyatnya langsung tahu. Nah, kalau rakyatnya tahu, kepala-kepala dinas harus mengikuti apa yang diambil oleh gubernur, apa yang diambil langsung dijadikan menjadi keputusan. Dan kita senang juga karena presiden kita seperti itu juga ya. Kita dengar kemarin presiden perlu impor itu jatah-jatahan segala macam, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, mau impor daging, mau impor beras, siapa pun boleh. Dengan adanya jatah-jatahan itu, wah itu ada permainan. Bagus, jadi menteri mengikuti apa yang diputuskan oleh presiden, dan setelah diputuskan oleh presiden tidak perlu katanya ada peraturan teknis. Lah juga apa yang sudah diputuskan oleh Gubernur Jabar tidak perlu lagi ada pertok. Udah itu udah jadi peraturan, karena itulah yang dimaui rakyatlah yang punya kuasa. Kita perlu banyak pemimpin yang seperti ini. Ya, kita berharap aparat Jabar bisa menyesuaikannya.